di atas arsy. Disebutkan di dalam 7 ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Thaha ayat yang kelima, surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, surat Ar-Ra'd ayat 2, surat Al-Furqan ayat 59, kemudian surat As-Sajdah ayat yang keempat, dan surat Al-Hadid ayat yang keempat, yang intinya ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Di antaranya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini ayat yang jelas apa syahid. Allah bersemayam di atas arsy. Kita memahami bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Tapi ada orang-orang yang menafikan ayat ini. Mereka membawakan dalil lain dari Al-Quran. Mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'. Bukankah Allah berfirman Allah itu enggak sama dengan apa-apa? Maka kata mereka, kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah bukan makhluk, berarti Allah makhluk. Kata siapa? Kata mereka. Padahal ayat tersebut tidak menafikan bahwasanya Allah itu bersemayam. Ayat tadi laisa kamitslihi syai'un tidak menafikan bahwasanya Allah itu tidak bersemayam di atas arsy. Jadi sekali lagi kaidah yang mengatakan raddul mutasyabih ila muhkam, mengembalikan ayat-ayat yang samar bagi sebagian orang kepada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas. Ya. Jadi jelas ya, Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Bersemayam di atas arsy. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh sang penulis rahimahullah taala adalah di mana orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mereka membawakan dalil tentang keutamaan para wali, di antaranya surat Yunus ayat 62. Surat Yunus ayat 62. Pak Afan ini direkam tak? Direkam. Ada ini enggak? Oh, langsung. Enggak usah. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para wali. Allah mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak merasakan takut dan tidak bersedih. Memang benar Allah Subhanahu wa taala menolong para wali-walinya. Tapi sekali lagi ayat ini tidak sedang menjelaskan anjuran untuk berdoa kepada para wali Allah. Mereka menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih yang meninggalkan ayat-ayat muhkam. Padahal ada ayat yang secara tegas, ayat muhkam yang menerangkan bahwasanya tidak boleh kita berdoa kepada wali-wali Allah yang telah meninggal dunia. Allah abadikan perkataan orang-orang musyrikin di zaman dahulu di dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'inda Allah. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan madarat kepada mereka berkata haula'i syufa'una 'inda Allah. Mereka itu adalah wali-wali Allah, kata mereka yang telah meninggal tersebut adalah memberi syafaat kepada kami. Jadi ayat ini sangat jelas sekali menjelaskan bahwasanya di antara perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka lakukan adalah berdoa kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal dunia, baik dari kalangan malaikat ataupun kalangan para nabi atau bahkan orang-orang saleh. Maka sekali lagi kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas melarang hal tersebut. Dapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ya berdoa kepada mereka, ini maknanya belum jelas. Tidak menjelaskan anjuran untuk berdoa kepada mereka. Mereka berdalil lagi dengan ayat wabtaghu ilaihi wasilah. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Ayat yang mengatakan demikian, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin yang ayat ini bertabrakan dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Mungkin apa tidak? Gak mungkin. Itu artinya kalau ada ayat yang kiranya itu bertentangan dengan ayat yang lainnya, ada yang salah dalam memahami salah satu di antara ayat tersebut. Makanya ketika kita melihat para ulama menjelaskan ayat tersebut, wabtaghu ilaihi wasilah, maknanya wasilah di situ adalah al-a'malus shalih. Carilah wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan salih, bukan dengan zatnya. Bukan dengan apa? Dengan zatnya. Melalui perantara di Al-Quran dan yang lain seperti itu. Ya. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Dan ulama-ulama tafsir yang lainnya mengatakan, mengartikan wasilah di situ maksudnya adalah al-qurbatu minal a'mal salih. Dekatkan diri dengan amalan-amalan saleh, bukan mendekatkan diri dengan perantara zatnya. Paham ya? Jadi kita kembalikan lagi kepada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas. Kemudian di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan 3 poin berkaitan tentang bantahan secara mujmal tadi. Beliau menyarankan masih ayat tadi surah Al-Imran ayat yang 7. Dan kaidah tadi Rabbul Mutasyabih ini juga berlaku bagi masalah-masalah fikhiyah. Mengembalikan ayat-ayat yang umum, kepada ayat-ayat yang sudah jelas ini juga berlaku kepada masalah-masalah fikih, bukan masalah akidah saja, umum, mencakup seluruhnya. Karenanya masalah fikih yang sering terjadi terutama di negeri kita dalam masalah penentuan awal Ramadan. Padahal disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas bahwasanya penentuan awal bulan Ramadan itu dengan 2 cara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, asy-syahru 29 lailatan. 1 bulan itu jumlahnya 29 hari umumnya. Fala tasumu hatta tarahu. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat apa? Melihat hilal di bulan Ramadan. Ini metode yang pertama. Jadi dengan menggunakan apa? Hilal. Dalam riwayat lain, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian tatkala melihat hilal di bulan Ramadan dan berbukalah tatkala melihat hilal di bulan Syawal. Dan Nabi SAW, fa in humma 'alaikum fa aqbilu 'iddata 30. Tapi kalau enggak kelihatan di tanggal 29 ya, masih mendung, enggak kelihatan hilalnya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini 2 metode yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan para ulama mengatakan hadis-hadis yang menunjukkan metode ru'yatul hilal semuanya sahih. Semuanya sahih. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang tetap menggunakan metode hisab. Mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-5. Allah berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Kata Allah, dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah telah menetapkan manazil, tempat-tempat bagi berjalannya bulan-bulan tersebut. Fungsinya apa? Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan bulan dan perhitungan waktu. Mereka berdalil dengan ayat ini, padahal ayat ini tidak menjelaskan atau tidak mengajukan mengambil metode penentuan awal bulan di bulan Ramadan dengan metode hisab. Ayat ini sedang menjelaskan fungsi dari manazil tersebut.
Apa fungsinya? Manazil itu tempat-tempat beredarnya bulan tersebut. Fungsinya apa? Agar kalian mengetahui bilangan bulan dan perhitungan waktu. Bagaimana cara menentukan bilangan bulan dan perhitungan waktu? Kembali kepada hadis yang awal tadi, dengan melihat apa? Hilal. Jadi antara ayat ini dengan hadis ini sejatinya gak bertentangan. Ayat ini hanya saja masih umum, ya, tapi digunakan oleh sebagian kaum muslimin dalam menentukan awal bulan Ramadan dengan metode hisab, menghitung. Maka yang dirajih kita kembalikan kepada tadi, kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang sudah jelas maknanya. Paham ya? Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan akan adanya orang-orang yang menyimpang. Allah mengatakan fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya memiliki kecondongan dalam kesesatan, mereka mencari atau mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang belum jelas tersebut, kemudian meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Tujuannya apa? Ibtigha' al-fitnah, untuk menyesatkan manusia, untuk menjadikan manusia itu sesat, baik sadar ataupun tidak sadar. Itulah dampak dari mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas, kemudian meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas. Manusia akan tersesat. Makanya kaidah tadi, raddul mutasyabih ilal muhkam, ini menyelamatkan kita dari kesesatan, menyelamatkan pemahaman kita dari kekeliruan dalam memahami ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan yang kedua, wabtigha' at-ta'wil, dan mereka juga mencari-cari takwil, mencari-cari penjelasannya, penjelasan yang mendukung perbuatan mereka, yang tentunya penjelasan dari mereka ini berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Padahal terkadang kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu, terkadang penjelasannya itu yang hanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat orang-orang yang mengambil ayat-ayat mutasyabih, mengambil ayat-ayat yang tidak jelas kemudian meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas, maka kata Nabi, mereka itulah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tadi. Orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7, fahdharuhum, maka jauhilah mereka. Maka jauhilah mereka. Ya. Kita bermuamalah boleh dengan siapapun. Bahkan dengan orang-orang kafir pun kita boleh bermuamalah dalam urusan dunia. Tapi kalau untuk menjadikan teman dekat, ya, untuk menjadikan teman diskusi, kita harus pilih-pilih. Jangan sampai kita salah pilih teman. Jangan sampai pula kita terus kena subhat, duduk bersama orang-orang mereka di majlis mereka, ya, ambil baiknya kemudian tinggal buruknya. Makanya ada salah seorang yang bernama Nafi' Ibn al-Azraq. Beliau ini pernah berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imamul Mufassirin, imamnya para sahabat, pakarnya tafsir dari kalangan para sahabat. Ada yang pernah berguru kepada beliau yang bernama Nafi' Ibn al-Azraq. Tapi dia ini salah dalam bergaul, sehingga dia lebih suka bergaul dengan orang-orang Khawarij. Dan ini terjadi di zaman Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya karena sering bergaul dengan orang-orang Khawarij, apa yang terjadi? Dia kena subhatnya orang-orang Khawarij, sampai akhirnya dia menjadi pentolan orang-orang Khawarij. Nafi' Ibn al-Azraq. Sampai suatu ketika
dia bertemu dengan Ibnu Abbas, kemudian bertanya tentang sebuah ayat dari Al-Quran, maka Ibnu Abbas pun menyebutkan ayat. Lalu ditanya oleh Nafi', apa makna kalimat dari ayat tersebut? Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas maknanya seperti ini. Dia bertanya kembali, apakah orang-orang Arab mengetahui makna tersebut sebelum diturunkannya Al-Quran? Ibnu Abbas mengatakan dia. Jadi sebelum terjadi dialog yang sangat panjang, dialog ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaikh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menyebutkan poin ya, lebih dari 100 dialog antara Nafi' dan Ibnu Abbas ini. Yang intinya Nafi' ini ingin menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih tersebut sebagai sebagai apa? Sebagai senjata untuk meracuni kaum muslimin. Jadi dia menggunakan ayat-ayat mutasyabih tersebut ya disamarkan, kemudian tujuannya itu untuk meracuni atau meracuni pemahaman kaum muslimin. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan pembahasan ini, beliau cukuplah orang yang menjadi contoh dalam masalah ini, orang-orang yang mengambil ayat-ayat mutasyabih kemudian meninggalkan ayat-ayat yang muhkam adalah dialog antara Ibnu Abbas dan Nafi' bin Azraq. Karena dia sudah jelas ya, termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang memiliki kecondongan kesesatan di dalam hatinya, kemudian mengambil ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Nah, ahibatul kiram ma'azukumullah. Kemudian ya, beliau memberikan nasihat ya, kalau ada orang-orang seperti itu, maka kita bisa memberikan nasihat dengan membawakan ayat tadi surat Al-Imran ayat yang ke-7, bahwa di dalam ayat tersebut ada orang-orang yang disebutkan orang-orang yang mengambil ayat-ayat yang belum jelas kemudian meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas. Kalau kamu masih seperti itu, berarti kamu adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan ini telah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Kemudian yang kedua, kata beliau, Allah Ta'ala dzakara anna al-musyrikin yuqirruna bi-rububiyyah wa anna kufrahum bi ta'annutihim 'ala al-malaikati wal anbiya'i was salihin. Bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah mereka juga mengimani rububiyah, tetapi tauhid rububiyah tersebut tidak menjadikan mereka itu Islam. Mereka tetap dikafirkan oleh Allah karena ketergantungan hati mereka dengan para malaikat dan para nabi ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disebutkan terangkan dalam surat Yunus ayat 18. Mereka mengatakan haula syufa'a'una Allah. Mereka itu adalah memberikan syafaat kepada kami. Ini adalah ayat yang sudah muhkam. Ayat yang sudah jelas, maka tidak perlu lagi membutuhkan penjelasan. Ketika kita membaca ayat ini, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, atau bahasa mudanya dan orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan madarat kepada mereka, mereka mengatakan wali-wali Allah tersebut yang telah meninggal adalah pemberi syafaat-syafaat kepada kami. Itu artinya orang yang mengatakan seperti itu sama seperti mereka. Mudah-mudahan paham ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma dzakarta ayyuhal musyrik min al-Qur'ani aw kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu walakin aqta'u anna kalam Allah la yatanaqad." Beliau menyebutkan poin yang ketiga. Setelah kita nasihati, kemudian kita juga menjelaskan ayat tadi dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Beliau menyebutkan bahwasanya apa yang engkau sebutkan kepadaku, wahai orang-orang musyrik, dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang tidak aku pahami. Jadi kalau seandainya orang musyrik tersebut mengatakan kepada kita, ya membawakan dalil-dalil, kemudian membawakan hadis-hadis Nabi SAW yang kita nggak tahu maknanya,
Tapi kita punya ilmu tadi, surat Yunus ayat 18. Ini ayat yang sudah jelas menjelaskan perbuatan tersebut itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Maka kita mengatakan, akan tetapi aku yakin bahwasanya kalam Allah Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan antara ayat satu dengan yang lain. Wa anna kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah azza wa jalla. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mungkin bertentangan dengan hadis dan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kalian membawakan dalil-dalil yang aku nggak paham maknanya, kata beliau, kita punya dasarnya tadi, tetap apa yang kalian lakukan itu jelas disebutkan di dalam Al-Quran perbuatan orang-orang yang menyebutkan Allah. Karena Al-Quran tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain, pun juga dengan hadis Nabi tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang lainnya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Katakanlah, kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran dengan benar? Seandainya Al-Quran itu datang bukan dari Allah Azza wa Jalla, maka niscaya kalian akan mendapati Al-Quran itu banyak perselisihan di dalamnya. Mafhum khulafa dari ayat ini, pemahaman sebalik dari ayat ini, karena Al-Quran itu datang dari Allah, maka tidak mungkin ada perselisihan dan ada pertentangan di dalamnya. Nah, wa hadha jawabun jayyidun sadid, kata beliau, dan ini adalah jawaban yang bagus. Walakin la yafhamu illa man waffaqahu Allah. Akan tetapi ya, ini tidak bisa difahami kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyampaikan tadi ya, dengan gamblang pun kalau dia tidak diberi taufik oleh Allah, ya sudah, mereka tidak bakal paham. Ya, tapi ingat, sekali lagi tugas kita menyampaikan, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisannya. Kalau enggak mampu juga dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman. Itu adalah selemah iman. Wa ma 'alaina illa balagh, dan tidaklah tugas kita itu hanya menyampaikan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita berdoa kepada mereka agar Allah Azza wa Jalla menyebutkan hati mereka dan memberikan taufik kepada mereka yang masih menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Fala tastahil bihi, dan jangan kalian menyepelekan dalam masalah ini. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang berat. Fa innahu kama qala ta'ala, wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hawlin 'azim. Surah Fussilat ayat 35. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan, dan sifat-sifat yang baik tidak akan diberikan kecuali kepada mereka orang-orang yang bersabar. Artinya pahala besar akan menanti mereka bagi yang bersabar. Dan tidak diberikan pula, ya, sifat-sifat tersebut tidak diberikan pula kecuali kepada mereka yang memiliki keberuntungan yang besar. Nah, inilah bahan yang disebutkan oleh sang penulis rahimahullah taala secara mujmal, ya, secara global. Kita masuk pada perkataan penulis rahimahullah taala berikutnya. Wa amal jawabul mufassal. Sekarang kita masuk metode yang kedua, adalah cara menjawab ahlul batil dengan metode rinci, dengan terperinci. Kata beliau, fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun katsiratun ala dinir rusuli yasudduna bihan nas anhu. Maka sesungguhnya musuh-musuh Allah, mereka memiliki i'tiradat, ya, mereka memiliki senjata-senjata, memiliki pertentangan-pertentangan yang banyak terhadap agama para rasul, yang tujuannya adalah memalingkan manusia dari agama para rasul. Jadi musuh-musuh Allah, mereka juga memiliki i'tiradat. I'tiradat ini ada dua, pertentangan melalui fisik ataupun pertentangan melalui subhat.
Kalau pertentangan dari musuh Allah Subhanahu wa taala melalui fisik, maka bisa kita bantah dengan cara berjihad. Ya, dan jihad di zaman sekarang masih ada apa tidak? Jihad berperang. Ya. Jarang. Belum kita dapatkan hingga saat ini. Karena salah satu syarat jihad itu harus di atas atau di bawah komando pemimpin. Pemimpin kita siapa? Pemerintah. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang damai. Tapi di zaman dahulu cara memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka menggunakan fisik adalah dengan cara berjihad. Ya, sebagaimana terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan jihad. Ada juga i'tiradat dan berupa syubhat, tadinya lebih parah. Mereka menebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam pemahaman kepada kaum muslimin, maka cara membantahnya adalah dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kita nggak boleh malas. Ya. Kalau kita pengen melawan kesyirikan, maka kita harus tahu ilmunya. Kita harus belajar. Bagaimana kita mau berperang tapi kita nggak punya senjatanya? Ini namanya bunuh diri. Pengen perang tapi nggak punya senjata. Maka cara memerangi kesyirikan adalah dengan belajar ilmu agama. Dengan ilmu, insya Allah kita akan bisa membedakan mana kesyirikan dan mana yang bukan. Kemudian kata beliau, minha qauluhum. Ini syubhat yang pertama. Kata mereka, nahnu la nusyriku billah bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la syarika lah. Ini perhatikan syubhat yang pertama dari orang-orang musyrik. Mereka mengatakan kami tidak menyebutkan Allah, bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberikan manfaat ataupun madarat kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Bayangkan orang-orang yang menyebutkan Allah mengatakan demikian. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra. Dan kami juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Fadlan an Abdul Qadir al-Ghaib. Apalagi ya Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun yang lain. Kalau Nabi SAW saja mereka yakini tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini syubhat mereka. Walakin kata mereka, ana mudnibun, kita ini berdosa. Wa salihuna lahum jahun 'inda Allah. Dan orang-orang saleh itu mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa aqlubu min Allah, dan aku minta kepada Allah melalui perantara. Ini syubhat mereka. Itu jawabnya apa? Bagaimana cara jawab? Mereka mengatakan kita tidak menyebutkan Allah. Dan kami juga menyatakan tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki, memberikan manfaat madarat kecuali Allah. Bahkan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang sudah tiada itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat untuk kita di dunia. Akan tetapi kata mereka kita ini berdosa, kita hanya minta kedudukan mereka saja. Ya, kita hanya meminta kepada Allah melalui kedudukan mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Ini syubhat mereka. Maka kata Syekh, fajawibhu bima taqaddam. Maka jawablah sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Jadi kita akan jelaskan. Syekh Al-Fauzan di sini menyebutkan 3 poin bantahan terhadap syubhat tadi. Kemudian beliau menunjukkan anna alladziina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta wa muqirruna bi anna awlanahum la tudabbiru syai'an wa inna ma aradu al-jahr wa syafa'ah. Dan bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga meyakini apa yang kau sebutkan, wahai orang-orang yang menyebutkan Allah. Jadi kata beliau, ketika engkau menyebutkan syubhat tadi, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW zaman dahulu juga meyakini demikian. Mereka meyakini bahwasanya patung-patung yang mereka sembah itu tidak bisa mengatur apapun. Akan tetapi yang mereka harapkan itu adalah kedudukan dan syafaat atau pertolongan dari mereka. Baik, di sini Syekh Al-Fauzan menyebutkan bantahan yang pertama tadi. Kata beliau, jawabannya sahih. Apa kata beliau? Apa jawabannya? Ini gampang kata beliau. Tadi mereka mengatakan apa?
dicatat subhatnya nih. Kemudian dicatat juga bantahannya, biar kita paham ketika ada orang-orang yang seperti itu kita bisa bantahnya. Kayak kenapa kita harus bawa alat tulis, ini tujuannya. Kata mereka sekali lagi, kami nggak menyebutkan Allah, kami juga bersaksi bahwasanya nggak ada yang menciptakan, membagi rezeki kecuali Allah. Bahkan kami bersaksi juga Nabi Muhammad itu nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk kita di dunia. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, akan tetapi ya kita ini berdosa sehingga kita minta kepada Allah melalui kedudukan mereka. Maka Syekh Al-Fauzan menjelaskan, innal musyrikina ma'a asnamihim kanu ya'taqiduna fiha annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru wa innama ittakhadhu wasiyatan bainahum wa bainallah. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang musyrikin di zaman dahulu ya, yang menyembah para patung-patung, mereka juga meyakini bahwasanya patung-patung tersebut tidak bisa menciptakan, patung-patung tidak bisa memberikan rezeki, patung-patung tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Akan tetapi mereka menjadikan patung-patung orang saleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa bedanya Anda dengan mereka? Paham? Ini bantahan yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan dari yang tadi kita sebutkan berulang-ulang kali, yaitu surat Yunus ayat 18. Ya, surat Yunus ayat 18. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, idza kunta mudhiban falimadha la tastaghfirillah wa tatlubu min Allah. Wallahu jalla wa ala amaraka bil istighfar wa wa'adaka bit taubati wa an la yuqbala minka wa yaghfiru dhunubaka. Wa lam yaqul idza adnabta fadhhab ila qabri wali fulan aw ghairihi. Kata beliau, apabila engkau merasa berdosa, kan tadi dia mengatakan saya ini berdosa. Benar, kita semua berdosa. Kata Syekh Fadl, kalau kamu merasa berdosa, kenapa kamu enggak minta ampunannya kepada Allah? Ya. Bukankah Allah Azza wa Jalla memerintahkanmu untuk beristighfar? Bukankah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bertobat kepadanya ketika kita melakukan kemaksiatan? Iya atau tidak? Iya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyuruh kita apabila kita berdosa pergi untuk ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Al-Badawi atau punya lainnya. Tapi apa kata Allah? Bertaubatlah kepada Allah langsung dengan taubat yang langsung. Tapi kenapa kalian justru bertobatnya mintanya kepada para wali-wali yang telah tiada? Faham bantahan yang kedua? Bantahan yang ketiga, kata beliau, idza kana lahum jahun 'inda Allah fa in ja'ahum fa inna jahum lahum maslahuhum lahum wa anta laysa laka illa 'amaluka. Kata beliau, kalau seandainya mereka benar memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah, dan benar para wali-wali Allah memiliki kedudukan di sisi Allah, akan tetapi kedudukan mereka tersebut dengan perbuatan tersebut itu tidak ada hubungannya. Enggak ada apa? Enggak ada hubungannya. Amalan mereka amalanmu. Tapi kenapa engkau meminta kedudukan mereka dengan engkau beramal atau beribadah kepada? Jadi di sini poin yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan menjelaskan bahwasanya mereka itu memiliki amalan dan kita juga memiliki amalan, dan amalan kita masing-masing. Bukankah disebutkan di dalam hadits syafaat ketika orang-orang itu datang kepada para nabi tersebut mengatakan nafsi masing-masing. Jadi tidak ada hubungannya kedudukan mereka dengan engkau beribadah kepada mereka, minta doa kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat-umat yang terdahulu, ya, amalan-amalan mereka dan amalan-amalan kalian, ya. Jadi apa yang mereka dapatkan itu adalah amalan-amalan yang diusahakan oleh mereka, dan amalan yang kalian dapatkan itu adalah amalan-amalan yang kalian usahakan. Wala tus'aluna 'amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya
atas apa yang mereka lakukan. Wadah. Ya. Jadi ketika mereka melakukan seperti itu, kita nggak ditanya tentang apa yang mereka lakukan, tapi kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Pun juga di dalam surat Yasin ayat 54, syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak akan diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Paham? Maka kedudukan mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Paham ya? Jadi kedudukan mereka memiliki kedudukan yang tidak ada manfaatnya untuk kalian. Maka kenapa kalian menjadikan itu sebagai dalil untuk berdoa kepada mereka? Kemudian beliau juga menyebutkan dalam surat yang lainnya, yaitu surat Al-Infitar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari itu seseorang tidak bisa menolong orang yang lainnya, dan perkara tersebut dikembalikan kepada Allah. Jadi nanti pada hari kiamat kelak, ya, seseorang itu di padang mahsyar mereka masing-masing, nggak ada yang bisa menolong yang lainnya. Dalam ayat lain surat Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Atas apa yang dia lakukan. Dalam ayat lain surat Luqman ayat 33, wahsyaw yawman la yajzi walidun an walidihi wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Perhatikan kata Allah, takutlah kalian pada suatu hari di mana tidak bisa menolong, seorang ayah itu tidak bisa menolong anaknya. Takutlah kalian pada suatu hari di mana ayah itu tidak bisa menolong anaknya, dan anaknya juga tidak bisa menolong ayah. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Bahkan dijelaskan secara rinci di dalam surat Al-Baqarah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang itu lari dari saudaranya, bahkan ibunya yang mengandung 9 bulan lamanya lari, ataupun bapaknya juga lari, istrinya yang menemani selama di dunia juga lari. Pun demikian anak-anaknya yang ia didik, yang ia bina, pada maksud semuanya lari. Mereka takut atas apa yang mereka lakukan masing-masing. Maka yang ingin disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala di sini, bahwa kedudukan orang-orang saleh itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, kita tidak ditanya tentang kedudukan mereka, maka jangan menjadikan kedudukan mereka itu sebagai dalil untuk meminta doa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal. Nah, wallahu a'lam, itu beberapa syubhat yang bisa kita jawab pada malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan jelas ya. Apa ada yang bingung? Baik, alhamdulillah. Kalau bingung berarti tandanya lanjutkan. Gimana, Pak? Gimana? Baik, minta doa kepada seseorang itu boleh dengan syarat yang pertama dia masih hidup, yang kedua orang tersebut saleh, menurut kita saleh, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika beliau masih hidup. Banyak yang minta didoakan, ya Rasulullah, mau didoakan untuk didoakan oleh Nabi. Jadi selama dia masih hidup dan dia adalah orang yang saleh, menurut kita maka boleh minta doa kepada dia. Ya, tapi yang tidak boleh itu adalah minta doa kepada orang yang telah meninggal, karena mereka sejatinya di alam kubur tidak bisa memberikan manfaat untuk kita yang masih hidup. Justru kita lah yang bisa memberikan manfaat untuk mereka di alam kubur dengan mendoakannya, dengan sedekah atas namanya. Ya, tapi mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tinggal menunggu hisab saja. Jelas kan, Haji? Kemudian ada sedikit poin yang perlu kita sampaikan antara perbedaan orang yang berdoa misalnya kepada kuburan wali-wali saleh
orang-orang saleh. Doanya dengan menggunakan ya Allah, saya berdoa kepadamu, tolonglah saya melalui perantara Syekh Fulan misalnya. Boleh apa tidak? Ini ya, nggak boleh juga. Tapi ini tidak masuk ke dalam kesyirikan, tapi termasuk perbuatan bid'ah. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba melalui perantara si Syekh Fulan. Dia berdoanya kepada Allah, maka ini tidak termasuk kesyirikan, tapi dia termasuk dalam perbuatan bid'ah. Berbeda dengan orang yang mengatakan, ya Syekh Fulan, aghithni, wahai Syekh Fulan, tolonglah aku. Maka ini masuk kesyirikan. Paham ya? Jadi harus dibedakan antara kita antara seseorang yang berdoa kepada orang-orang saleh yang telah dia tersebut secara langsung dan berdoa kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, tolonglah hamba melalui perantara Syekh Fulan atau berilah syafaat kami melalui Syekh Fulan. Maka ini termasuk perbuatan bid'ah, tapi tidak terkhusus ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Dari akhiri dalam yang disampaikan itu bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.